Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Matius 7. Matius 7 ayat yang ke 7 hingga 11. Matius 7 ayat 7 hingga 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin teks ini adalah sebuah teks Alkitab yang tidak asing lagi untuk kita baca. Sebuah teks yang memberikan kepada kita semangat, apalagi dikatakan mintalah. Tetapi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus hanya mengatakan minta, ketok, dan juga mengatakan karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kalau kita menakar atau menaruh apa yang Yesus katakan di dalam tindakan kita sehari-hari, maka ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain, belum tentu kita mendapatkannya. Ketika kita mengetok pintu, belum tentu pintu dibukakan bagi kita. Lalu, mengapa Yesus mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah kamu akan mendapat? Di dalam bagian ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Yesus mengajarkan sebuah sikap, yaitu beriman teguh. Teguh beriman kepada Tuhan. Beriman dengan teguh, yang berarti kita menaruh pengharapan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepada setiap mereka yang meminta kepadanya. Tentu ketika kita berbicara yang baik ini bukan menurut standar kita, tetapi menurut standar Tuhan. Di dalam bagian ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadanya, tetapi yang dikabulkan tidak serta-merta sesuai dengan kehendak kita. Karena apa? Karena Tuhanlah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya, yang Ia katakan kepada kita di dalam bagian ini, yang Ia ajarkan adalah tentang bagaimana kita beriman dengan teguh kepada Tuhan. Bagaimana kita benar-benar memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kita minta tidak Dia berikan, tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi kita harus tetap yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Sebab kita tidak mengetahui rancangan Tuhan secara penuh. Kita hanya mengetahui kehendak kita pribadi saja. Kita tidak mengetahui rancangan masa depan yang Tuhan tetapkan buat kita. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan Ia pun memiliki rancangan yang baik atas kehidupan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu pada malam hari ini, sudahkah kita berserah dan beriman penuh kepada Tuhan? Sudahkah doa-doa yang kita panjatkan benar-benar menyatakan keberserahan diri kita kepadanya dan bukan upaya kita memaksa Tuhan? Sudahkah kita benar-benar beriman secara aktif dan hidup di dalam pengharapan kepadanya?
Atau kita hanya beriman, sekedar memiliki percaya saja, tetapi tidak benar-benar percaya penuh kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui pengajaran pada hari ini kami diingatkan untuk beriman teguh kepada-Mu. Ya Bapa, tolong kami agar kami memiliki iman yang hidup, iman yang benar-benar meyakini bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, dan Engkau telah menetapkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kami, sekalipun kami belum mengerti pada saat ini. Mampukan dan tolonglah kami ya Bapa. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan bahwa pendaftaran kelas katekisasi telah dibuka. Form pendaftaran kelas katekisasi dapat diambil di Tata Usaha Gereja, kantor Tata Usaha Gereja, dan pendaftaran katekisasi ditutup pada tanggal 30 Juni 2022. Bagi anak-anak yang sudah dibaptis dan sudah berusia 15 tahun, persilakan mengikut katekisasi, atau mereka yang ingin belajar memperdalam iman Kristen dipersilakan untuk mengikuti kelas katekisasi. Juga bagi rekan-rekan yang ingin baptis dewasa ketika waktu kecil belum dibaptis, boleh mengikuti kelas katekisasi. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan pada ibadah minggu. Pada ibadah minggu ini kembali seperti biasa, 2 kali ibadah, jam 7 dan jam 9. Pada jam 11 ada ibadah pemuda. Rekan-rekan yang sudah kelas 3 SMA boleh ikut persekutuan pemuda yang dilakukan di ruang ibadah remaja pada pukul 11 siang. Ibadah remaja dan ibadah sekolah minggu kelas Immanuel dilakukan secara onsite. Dan pada tanggal 3 Juli nanti kelas Musa dan Yehezkiel juga dilakukan secara onsite. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus